Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Akhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita, masih membicarakan tentang kisah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah peristiwa perhelatan antara Nabi Musa dengan tukang sihir, yang kemudian tukang sihir itu setelah mengetahui hakikat bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi Musa itu bukan sihir tapi yang lain, maka mereka beriman. Mereka diancam oleh Fir'aun untuk dibunuh, dan akhirnya mereka pun dibunuh. Pagi hari mereka tukang sihir, sore hari mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Kemudian dan Israel kembali ke tempatnya, diperlakukan secara ditindas oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada Fir'aun dengan berbagai macam peringatan, semoga dia mau untuk bertobat kepadanya. Pertama yang sudah kita baca adalah laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsim minats tsamarat, ini masa paceklik dan kurangnya buah-buahan, kurangnya makanan, la'allahum yadhakkarun. Lanjutkan, fa'idza ja'atuhumul hasanatu, apabila telah datang kepada mereka kebaikan. Kebaikan ini adalah al-khisbu wal ghina, musim subur dan kekayaan. Qalu, mereka mengatakan, lana hadhihi, semua ini karena kita. Ai nastahiqquha, semua ini kita berhak untuk mendapatkan ini semua. Walam yashkuru 'alaiha, dan mereka enggak mau mensyukuri atas nikmat itu. Fa in tusibuhum sayyi'atun, bila mereka terkena kejelekan, mereka menimpa kepada mereka sayyi'atun, ai jadbun wa bala, musim paceklik dan ujian. Yattayyahu, maka mereka itu yatasya'amu, mereka itu merasa sial bi Musa wa man ma'ahu, dengan Nabi Musa, dengan Musa dan kaum mukminin yang bersamanya, minal mukminin. Ala innama ta'iruhum, ketahuilah bahwasanya syu'muhum, nasib sial mereka itu indallah, itu adalah karena kehendak Allah. Ayatihim bihi, Allah yang mendatangkan itu kepada mereka. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui annama yusibuhum min indihi, bahwa apa yang menimpa mereka itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu, dan mereka mengatakan li Musa kepada Musa, mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha, apapun yang kau datangkan kepada kami dari tanda-tanda kekuasaan, bukti-bukti, litasharana biha, untuk engkau sihir kami dengan itu semua, fama nahnu laka bimu'minin, kami enggak akan pernah mau beriman. Fada'a alaihim, maka Nabi Musa pun akhirnya berdoa untuk keburukan mereka. Jadi ucapan semacam ini, akhwan, yang menyebabkan salah satu di antara sebab kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi hidayah kepada Fir'aun dan bala tentaranya, meskipun berbagai bukti sangat amat nyata. Ini kata para ulama kita, al-insanu mu'akhadun bilisani, orang itu akan dihukum oleh Allah dengan lisannya. Jadi hukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisannya. Jadi orang itu kalau sudah bicara kayak begini, apapun yang kamu lakukan, kita nggak akan mau percaya. Kalimat-kalimat itu yang bisa menutup dirinya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepadanya. Akhirnya fada'a alaihim, Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa berdoa keburukan untuk mereka.
Allah mengabulkan. Fa arsalna 'alaihim tufan, akhirnya kami utus kepada mereka, kami kirim kepada mereka tufan. At-tufan wa huwa, yaitu ma'un dakhala bulutahum, air yang masuk ke rumah-rumah mereka. Wa wasala ila hulukil jalisin, dan sampai kepada leher kalau posisi duduk. Sab'ata ayyam, selama 7 hari. Banjir kalau bahasa kita. Banjir duduk ya berarti begini. Setengah meter. Sampai ya? Lebih dikit. Itu yang banjir air bah itu, tapi nggak lama. 7 hari. Itu yang pertama. Kemudian mereka tetap nggak mau beriman. Allah kirim lagi wal jarada, dan jarad itu belalang. Fa'akala zara'ahum wa simarahum. Jadi tumbuhan itu atau jarad itu, belalang itu makan tanaman mereka dan buah-buahan mereka. Kadzalika wal kummala, dan kummal itu as-sus. Sus itu apa ya? Tahu yang biasanya muncul di beras kalau lama nggak dimasak itu apa jadinya? Kutu beras, bubuk. Iya istilah kutu beras. Aulau'un minal qura, ini aulau'un atau kummal itu sebangsa qura. Qura itu binatang kecil kayak itu, tapi di kasur yang biasa kalau bikin orang sakit itu, tinggi. Ya bu, jangan kok tinggi. Fatatba'u ma tarakahul jarad. Fatatba'u ma tarakahul jarad, yang sisa-sisa yang masih ditinggalkan oleh jarad itu akhirnya dihabisi oleh binatang-binatang itu. Pokoknya binatang kutu lah gitu ya, kutu. Wallafadi'a, dan dhafadi' bentuk jamak dari dhifda. Dhifda itu kata kodok. Famala'at buyutahum, kodok-kodok itu memenuhi rumah-rumah mereka. Wa ta'amahum, dan makanan-makanan mereka. Gambarannya itu dimanapun mereka tinggal, di situ ana kodok. Arep atus kan banyune ana kodoke. Yani makanan mau dimakan itu tiba-tiba di tempat makan ana kodoke gitu. Itu dhafadi'. Waddam, dan darah. Fi miyahihim, air mereka tiba-tiba berubah menjadi darah. Semua itu adalah ayatun mufassalat, tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas, yang gamblang, mubayyanat, yang gamblang. Tapi fastakbaru anil imani biha, mereka tetap tidak mau, mereka tetap nyombong, tidak mau beriman kepada risalahnya Nabi Musa. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka adalah kaum yang pendosa. Walamma waqa'a alaihimur rijsu, tatkala al-azab, tatkala azab itu telah menimpa mereka dan mereka tidak bisa untuk menghilangkannya. Setiap kali datang azab itu, setiap kali datang peringatan itu, qalu, mereka mengatakan, ya Musa, wahai Musa, ud'u lana rabbak, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu, bima ahida indak, ini dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhanmu kepadamu, min kashfil azabi anna, untuk menghilangkan azab ini dari kita, in ayamanna, jika kami mau beriman. Lain lamul qasam, jika memang benar-benar kasyafta anna rijza, engkau bisa menghilangkan hal-hal tadi dari kami, lanu'minanna laka, kami akan beriman kepadamu, wa lanursilanna ma'aka Bani Israil, kami akan ngirim kepadamu, bersama kamu bawa Bani Israel. Falamma kashafna bidu'ai Musa, tatkala kami hilangkan azab kami kepada mereka, bidu'ai Musa, dengan sebab doanya Nabi Musa, anhumur rijza ila ajalin, pada waktu tertentu, hum baluhum, yang mereka sampai kepadanya, idahum yang kusun, ternyata mereka itu yang kuduna agahum, mengingkari perjanjian mereka, wa yusirruna ala kufrihim, dan mereka tetap ngeyel untuk tetap kufur, untuk tetap kufur. Dan ini kaya-kaya semacam itu, kaya banyak orang
pokoknya ini yani aku sampai kalah dialog aku tak iman, ternyata enggak. Aku kalau begini semacam itu. Makanya para ulama kita itu mengatakan enggak usah kemudian meladeni orang-orang yang kira-kira kalau diladeni tetap akan semacam itu, meladeni debat, meladeni apa gitu. Kenapa? Ya karena buang-buang waktu dan kadang-kadang nggak ada fungsinya. Akhirnya fantaqamna minhum, kami pun jadi intaqamna minhum, kami pun mengadab mereka. Wa aghraqnahum fil yam, kami tenggelamkan mereka di laut al-bahr al-milah. Al-yam itu laut yang asin. Bi annahum, dengan sebab karena perbuatan mereka, bisa bagi annahum dengan sebab mereka itu kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami, wa kanu anha ghafilin, dan mereka itu lalai terhadap ayat-ayat kami, la yatadabbarunaha, mereka tidak mau untuk mentadabburinya. Dan itu semua yang atas tadi adalah yang kita bicarakan kemarin, 9 tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau dihitung apa? Tufan, belalang, kutu, katak, darah, ya sudah ya? Darah yang sudah kemarin itu musim paceklik, kemudian tongkat, ular, tangan bercahaya, terakhir tenggelamnya mereka di Laut Merah. Itu kalau dihitung, bisa jadi ada yang kelewatan. Wa awrasna, kemudian kami berikan al-qauma, kepada kaum alladzina kanu yustada'afun, kami berikan kepada kaum yang mereka itu dianggap lemah, bil isti'bad, diperbudak. Wa hum Bani Israil, yani Bani Israil, masyariqal ardi wa magharibaha, arah timur bumi dan baratnya bumi. Allati barakna fiha, di negeri yang kami berkahi padanya, bil ma'i wasyajar, jadi diberkahi dengan adanya air, diberkahi dengan adanya pepohonan. Sifah lil ard, sebagai sifat pada bumi, wa hiya Syam, yaitu negeri Syam. Ceritanya itu setelah mereka itu meninggalkan negeri Mesir, kemudian mereka bisa melewati Laut Merah, dengan terbelahnya Laut Merah tersebut, kemudian mereka bisa sampai ke seberang, dan Firaun dengan bala tentaranya tenggelam di Laut Merah dengan dilihat langsung secara nyata oleh orang-orang dari kalangan Bani Israil. Akhirnya mereka pun balik, kawan mereka itu nggak mungkin balik ke Mesir meskipun Firaun sudah mati, karena negeri itu negeri tempat mereka kemarin diazab. Kemudian mereka ingin untuk balik ke asal muasal mereka, dan asal muasal mereka adalah Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, dan Nabi Yakub itu tinggalnya di negeri Syam. Akhirnya mereka pun balik ke negeri Syam. Dan itu makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kami wariskan, kami berikan kepada mereka orang-orang yang kemarin dijadikan budak itu bisa kembali ke negeri tempat mereka berada, yaitu negeri yang Allah berkahi, negeri Syam. Wa tammat kalimatu rabbikal husna, dan telah sempurna kalimat Tuhanmu yang baik. Wa hiya qauluhu, dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu, dan kami inginkan untuk kami berikan kepada orang-orang yang diperbudak fil ardi, di muka bumi. Itu surat Qasas. Jadi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin, kami jadikan mereka adalah para pemimpin, dan kami jadikan mereka adalah yang mewarisi atau yang menguasai negeri Syam. Ala Bani Israil, kepada Bani Israil, bima sabaru, karena sebab kesabaran mereka, ala azal aduwihim, atas gangguan dari musuh-musuh mereka. Wa dammarna, dan kami hancurkan, ahlakna, kami hancurkan, maka yasna'u fir'aun wa qaumuhu, apa yang dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya, minal imarati, dari berbagai bangunan ya ikhwan, yang pernah dibangun oleh Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa, itu maksudnya bangunan yang dibangun oleh Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa, itu yang Allah hancurkan. Karena Fir'aun itu adalah sebenarnya gelar pemimpin Mesir. Fir'aun itu banyak, jadi raja-raja Mesir yang sebelumnya dahulu namanya pun
Firaun. Ya, Firaun itu istilah kita itu presiden, raja, kaisar. Begitu. Kalau pemimpin Persia itu Kisra, pemimpin Romawi itu kaisar. Jadi pemimpin Romawi itu kaisar. Kemudian pemimpin Habasyah itu Najasyi. Pemimpin Indonesia namanya presiden. Begitu. Jadi itu lah pemimpin negeri Mesir itu namanya Firaun. Yang Allah hancurkan di sini adalah bangunan yang dibangun oleh Firaun yang pernah ngaku jadi Tuhan. Itu yang dihancurkan. Makanya kan dalam kisah Nabi Musa, dalam kisahnya lebih lengkap daripada apa yang Allah ceritakan dalam surat Al-A'raf ini. Jadi Nabi Firaun itu ngomong sama Haman, ibni sarha, bangunkan untuk bangunan menjulang tinggi ke langit. Bangunan menjulang tinggi ke langit, saya akan cari Tuhannya Musa karena saya yakin dia itu adalah pendusta. Bangunan itu mana sekarang? Nggak ada. Nggak pernah ada wujudnya, ada bangunan tinggi menjulang di Mesir yang dulu pernah dibangun oleh Haman, yang pernah dibangun oleh Haman atas perintahnya Firaun. Adapun piramid itu sudah ada sebelum zaman Firaunnya Musa, sebelum zamannya Nabi Musa, piramid itu sudah ada, dan itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena yang Allah hancurkan adalah bangunan yang dibangun oleh Firaun yang ada di zaman Nabi Musa. Baik. Wa ma kanu ya'rishun, dan apa yang mereka ya'rishun bikasrir ra wa dhammiha ya'rishun atau ya'rushun ay yarfa'una minal bunyan, mereka bangun bangunan-bangunan yang tinggi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajawasna wa abarna, dan kami lewatkan Bani Israel al-bahra, lautan. Fa'atau ay famarru, mereka itu pun lewat setelah mereka itu melewati laut, setelah mereka itu mampu melewati laut dan sampai ke pinggiran negeri yang lain. Mana itu ya? Kalau dari Kairo, negeri Mesir itu, kemudian ke Laut Merah sebelah timurnya daerah Jeddah. Sebelah timurnya itu daerah Jeddah, daerah sekitar Jeddah itulah. Dan mereka di tempat itu, mereka dulu itu meninggalkan apa? Jadi meninggalkan negeri Mesir. Akhirnya mereka dari situ berjalan kaki berangkat menuju ke negeri Syam. Mereka berjalan kaki menuju ke negeri Syam. Di tengah perjalanan, famarru ala qaumin ya'qufun, mereka itu melewati sebuah kaum yang mereka itu ya'qufun bi dhammil kaf wa kasriha, ya'qufun dengan mendhammah kaf atau mengkasrah kaf, ya'qifun. Mereka itu i'tikaf itu berdiam diri menyembah berhala, ala asnamin lahum, mereka mendiam diri menyembah pada berhala mereka. Ayyuqimuna ala ibadatiha, mereka melaksanakan ibadah kepada berhala tersebut. Orang-orang itu yang ditemui oleh Nabi Musa dan kaumnya. Qalu, mereka mengatakan, ya Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan, yang dijadikan kita itu punya Tuhan, sanaman, berhala, na'buduhu, untuk kami sembah, kama lahum aliha, kayak mereka itu punya Tuhan-Tuhan itu. Dan mulailah muncul sifat asli Bani Israel. Bani Israel ya itu kaum yang paling dimanja oleh Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kelebihan yang tidak Allah berikan kepada kaum-kaum yang lainnya. Tapi mereka punya sifat yang sangat buruk, yaitu sifat suka menentang dan ngeyel kepada para nabi dan para tokohnya. Ini kepada para nabi dan para tokohnya. Sehingga seandainya akhwan itu terjadi pada banyak orang, mungkin tidak akan terjadi semacam ini. Mereka pertama disiksa habis-habisan di zaman Firaun. Nabi Musa datang dengan berbagai macam mukjizat yang sangat dahsyat. Ular, peristiwa perhelatan itu, peristiwa tangan berubah bercahaya, kemudian berbagai macam azab yang Allah timpakan kepada Firaun satu demi satu, kemudian hilang dengan Tuhannya atau dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana dahsyatnya mukjizatnya Nabi Musa, laut terbelah. Mereka bisa melewatinya. Kemudian Firaun dan bala tentaranya mati tenggelam di laut Merah di pandangan mereka secara langsung. Dengan segala kekuasaan yang Allah tampakkan kepada mereka, ternyata mereka melewati yang menyembah berhala, minta Tuhan. Minta Tuhan lain. Ij'al lana ilahan, jadikan kami itu punya Tuhan sanaman yang kami sembah,
yani na'buduhu kama lahum alihah. Qal, Nabi Musa menjawab, innakum qaumun tajhalun, kalian itu orang-orang yang bodoh. Haitsu qabaltum ni'matallahi 'alaikum bima qultumuh, di mana kalian itu jadi membalas nikmat yang Allah curahkan kepada kalian bima qultumuhu, dengan apa yang barusan kalian katakan tadi. Semua nikmat yang Allah berikan ini kepada kalian itu ternyata balasannya adalah kalian mengatakan semacam tadi. Inna haula, aslinya mereka orang-orang yang menyembah berhala itu mutabbarun ay halikun, orang-orang yang binasa. Ma hum fihi, apa yang mereka terdapat padanya. Fa batilul ma kanu ya'malun, dan batillah apa yang mereka lakukan. Qala Nabi Musa kembali mengatakan, aghairallahi abghikum ilahan, apakah aku akan menjadikan Tuhan selain Allah, ma'budan, sesembahan selain Allah. Wa asluhu abghi lakum, aku akan mencarikan untuk kalian. Wa huwa faddalakum 'alal alamin, padahal Allah telah memberikan kelebihan pada kalian di atas seluruh alam semesta. Ai fi zamanikum, di zaman kalian itu. Bima zakarahu fi qaulihi, dengan apa yang Allah sebutkan di ucapannya. Tatkala yani faddaltukum, Allah itu memberikan, yani mengutamakan mereka bukan untuk semua alam semesta. Dipastikan bahwasanya para sahabat lebih utama dibandingkan dengan mereka. Para sahabat Nabi SAW, umatnya Muhammad SAW lebih utama dibanding mereka. Tapi Allah lebihkan mereka atas semua alam di zaman mereka masih ada. Di zaman mereka ada, di zaman mereka hidup, Allah kasih kelebihan dibandingkan umat-umat yang lainnya. Wa dzkuru, dan ingatlah id anjakum, tatkala Allah menyelamatkan kalian. Wa fi qira'ah anja'i, id anjainakum, tatkala kami menyelamatkan kalian. Wa fi qira'ah, dalam bacaan yang lain, anjakum, Allah menyelamatkan kalian. Min ali fir'aun, dari bala tentaranya Fir'aun. Yasumunakum, yang mereka itu yukallifunakum wa yudhikunakum, memberikan beban pada kalian dan menimpakan kepada kalian su'al azab, siksaan-siksaan yang pedih, asyaddahu, yang berat, yang sangat berat. Wahwa, siksaan itu bentuknya adalah yuqattiluna abna'akum, membunuh anak-anak laki-laki dari kalian. Wa yastahyuna ayastabaquna nisa'akum, membiarkan hidup anak-anak perempuan. Wa fi dzalikum, pada itu semua, yani ay al-inja awil azab, yani Allah itu semua maksudnya adalah Allah menyelamatkan dan azab. Bala'un adalah satu bala, in'amun aw ibtila adalah kenikmatan atau ujian. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian, azim, yang besar. Afala tatta'iduna, apakah kalian tidak mau mengambil peringatan, mengambil pelajaran. Fatantahuna amma qultum, lalu kalian mau berhenti dari apa yang kalian katakan. Baik, sampailah kemudian mereka ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Wa wa'adna, dan kami janjikan, bil alif wa duniha, dengan alif, wa wa'adna, itu kalau pakai alif. Wa duniha tanpa alif, wa wa'adna, wawunya itu enggak pakai alif. Wa wa'adna Musa, kepada Musa 30 lailatan, selama 30 malam. Nukallimuhu indantiyahan, yang nanti di akhir hari yang ke-30, 30 malam itu 30 hari maksudnya. Jadi dalam bahasa Arab asli ya, 30 hari itu istilahnya 30 malam. Kenapa? Karena hari dimulai dari malam. Hari itu dimulai dari malam. Nah, nukallimuhu, yang kami akan langsung bicara kepada Musa indantihaiha, kalau sudah selesai hari yang ke-30. Bi an yasumaha, untuk Nabi Musa berpuasa. Jadi setelah mereka berada di kalangan Bani Israel dan Nabi Musa tinggal tengah-tengah mereka, maka Nabi Musa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kitab untuk undang-undang kehidupan, undang-undang beragama, untuk undang-undang bermasyarakat. Jadi kitab suci yang untuk menjadi acuan dalam menangani kehidupan agama dan kehidupan bermasyarakat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk berangkat ke Bukit Turi Sina, untuk berada di sana beribadah kepada Allah dengan berpuasa. Jadi puasa dan ibadah, bukan semedi ya. Ini bukan bersemedi. Tapi berada di sana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, ini apa itu berzikir, ibadah, berzikir, ibadah begitu sampai
Jadi asalnya adalah 30 hari. Baik, nanti janjinya Allah kalau di hari yang ke-30 maka akan langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya Dzulqa'dah. 30 hari ini adalah bulan Dzulqa'dah. Jadi Musa pas sampai di Bukit Turi Sina itu awal Dzulqa'dah. 30 hari berarti akhir Dzulqa'dah. Fasamaha, lalu Nabi Musa pun puasa pada bulan itu 30 hari. Falamma tammat, tatkala sudah selesai, maksudnya sudah hari yang ke-30, dia itu yakin kalau Allah akan mengajak bicara kepadanya. Angkara khulufa famihi, maka Nabi Musa itu merasa nggak enak, mulutnya bau. Hari ke-30 itu kan puasa, tetap puasa, dan orang puasa itu mulutnya bau. Jadi mau bicara sama Allah kok bau mulut, kok mulutnya itu bau. Fastaka, akhirnya beliau siwakan. Akhirnya beliau itu siwakan. Untuk nomornya Nabi Musa itu untuk menghilangkan bau mulut. Dan memang ciri khasnya orang yang berpuasa itu bau mulutnya nggak enak. Makanya dalam fikih Syafi'iyah, dalam fikih Syafi'iyah itu dimakruhkan bagi orang yang berpuasa jadi untuk bersiwak ba'da zawal. Jadi mulut bau itu setelah perut lapar. Kalau makanya dari pagi, dari mulai azan subuh sampai zuhur itu nggak makruh. Jadi untuk bersiwak. Sampai pun dalam fikih Syafi'iyah. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala nggak makruh untuk bersiwak. Kalau dari subuh sampai zuhur. Yang makruh itu adalah dari zuhur sampai jelang maghrib. Itu yang makruh. Alasannya kenapa? Kalau dari pagi sampai zuhur itu belum muncul bau. Itu belum muncul bau. Lah yang dari zuhur sampai maghrib itu bau efek dari perut lapar sudah keluar ke mulut, dan bau gak enak karena ini orang itu lapar, itu namanya khuluf. Itu namanya khuluf. Yang kata Rasulullah SAW, la khulufu famis sha'im atyabu indallah min raihatil misk. Yang sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih Allah cintai dibandingkan dengan minyak kasturi, minyak misk, gitu ya, minyak misk. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, bau mulut orang yang berpuasa itu Allah cintai. Kalau silakan bau mulutnya hilang. Menghilangkan sesuatu yang Allah cintai itulah makruh. Menghilangkan sesuatu yang Allah cintai maka itu makruh. Jadi itu sisi pendalilan. Jadi fahami orang mazhab Syafi'i dengan tepat. Nah, titik permasalahannya. Jadi tidak ada satupun para ulama yang mengatakan siwakan itu batal. Jadi puasanya. Hanya titik masalahnya adalah tatkala bau mulut itu Allah cintai, kemudian dihilangkan dengan siwakan, maka itu titik makruhnya. Dimakruhkan menghilangkan sesuatu yang Allah yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Itu dalam fikih Syafi'iyah. Tapi siwak yang dimaksudkan dalam kajian-kajian fikih itu bukan siwak yang pakai pasta gigi itu. Ini bukan siwak yang pakai pasta gigi itu, tapi siwak pakai kayu yang tanpa air. Ini yang tanpa air, tanpa apa. Adapun kalau siwak yang pakai air, pakai pasta gigi dengan berbagai macam rasa, itu bukan siwak yang dibahas oleh para ulama. Itu bukan siwak yang dibahas oleh para ulama. Ini tatkala kita masuk kepada fikih yang lain, kepada apa itu? Sikat air, kumur-kumur ya, dan pasta gigi yang itu punya rasa, maka hukumnya adalah hukum kumur-kumur dan hukum nyicipi makanan. Hukumnya itu adalah hukum kumur-kumur secara mendalam dan hukum mencicipi makanan. Apa hukumnya ya? Kumur-kumur secara mendalam dan hukum mencicipi makanan pada waktu bulan Ramadan makruh kalau bukan untuk hajah. Ini kalau bukan ini untuk hajah. Itu titik masalahnya ada. Jadi fahami titik di mana para ulama membahas. Para ulama membahas itu bukan pasta gigi yang sekarang, tapi pasta gigi zaman ini dahulu. Tapi sikat gigi yang ada yaitu pada zaman dahulu. Meskipun dalam mazhab jumhur ahlul ilm, karena ya siwakan sikat gigi
itu makruh sejak subuh. Ini sejak subuh. Kenapa sejak subuh? Ya karena nyicipi makanan subuh itu sudah makruh. Subuh itu nyicipi makanan, bar sholat subuh misalkan terus masak. Ngengot mungkin durung lemes, mumpung durung lemes masak sih. Itu nyicipi makanan sejak subuh sudah makruh. Kalau bukan untuk hajah. Ini kalau bukan untuk hajah, orang tahu nyicipi barang apa. Ini maksudnya. Kalau untuk hajah itu rasanya enak apa ya berarti enggak karena hajah. Ini semacam itu makruh dari awal. Maka usahakan sikat gigi itu sebelum subuh. Sikat gigi itu usahakan sebelum subuh. Diusahakan ya. Kenapa tidak dibahas oleh para ulama kita? Para ulama kita yang sampai sekarang di negerinya para ulama itu pakainya siwak. Di negeri mereka sampai sekarang. Indonesia ya nggak pakai siwak. Ini pakai apa? Ini pasta gigi pakai odol itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mana tadi? Ada pun dalam bentuk jumhur para ulama karena mereka tidak memakruhkan pakai siwak itu. Alasan mereka satu. Pertama, karena alasan mereka karena tahu mulut nggak enak itu bukan karena faktor gigi, tapi karena efek perut yang kosong. Perut yang kosong itu menjadikan di dalam perut itu ada hawa panas. Hawa panas itu yang keluar lewat mulut. Tatkala hawa panas itu keluar lewat mulut, maka menjadikan bau itu nggak enak. Lah, itu nggak bisa dihilangkan dengan siwak. Itu nggak bisa dihilangkan dengan siwak. Karena pendapat jumhur ini yang lebih utama dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Ala kulli. Kembali ke sini. Mana tadi? Kisah Nabi Musa tatkala beliau itu punya perasaan jadi mau ketemu dengan Allah, mau bicara dengan Allah, kan mulutnya nggak enak. Fastaka, akhirnya Nabi Musa itu bersiwak. Fa'amarahullahu bi asyrah ukhra. Akhirnya Allah merintahkan untuk menambah 10 hari lagi. Akhirnya Allah perintahkan untuk menambah 10 hari lagi. Liyukallimahu bi khulufi famihi. Jadi untuk Allah bicara kepadanya dengan bau mulut, dengan bau mulutnya yang sedang berpuasa, dan itu lebih Allah Subhanahu wa taala cintai. Kama qala ta'ala, karena sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atmamna bi asyrin, kami sempurnakan lagi dengan 10 min Dzulhijjah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bicara dengan Nabi Musa itu tanggal 10 Dzulhijjah, Yaumun Nahar. Karena 30 hari di bulan Dzulqa'dah ketambahan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Hari ke-10 tatkala Nabi Musa masih puasa, itulah Allah Subhanahu wa taala bicara kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fatamma miqatu rabbih, maka sempurnalah janji dari Tuhanmu, waktu dari Tuhannya, wa'adihi, waktu janjinya, bikalamihi, ya, untuk bicara kepada Nabi Musa itu 40 hal lailah, 40 arba'in sebagai hal, 40 hari. Halailah sebagai tamyiz dari arba'in. Wa qala Musa li akhih, dan sebelum berangkat ke Bukit Turisina, jadi Nabi Musa bicara kepada saudaranya Harun. Inda dhihabihi ila jabal lil munajah, tatkala mau berangkat ke gunung untuk berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ukhlifni, kun khalifati, jadilah kamu penggantiku, fi qaumi, untuk ngurusi kaumku. Wa asri, dan berbuatlah baik, berbagusilah amrahum, urusan mereka. Wa la tattabi' sabilal mufsidin, kamu jangan mengikuti jalannya orang-orang yang rusak. Bi muwafaqatihim 'alal ma'asi, membiarkan mereka, menyetujui mereka berbuat kemaksiatan. Baik, 40 hari tinggal Nabi Musa. Falamma ja'a Musa limiqatina, tatkala Nabi Musa datang memenuhi waktu kami, ai al-walil waqti alladhi wa'adna bil kalami fihi, waktu yang kami janjikan untuk kita bicara langsung dengan Musa. Dan beliau adalah satu-satunya nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah di bumi. Kalau Rasulullah SAW itu diajak bicara langsung oleh Allah di mana? Di langit. Ini di langit. Makanya Rasulullah SAW tidak punya gelar Kalimullah. Yang punya gelar Kalimullah adalah Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa ketika itu masih di bumi, di Bukit Turisina, diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nabi-nabi yang lain, maka bicaranya Allah kepada mereka itu lewat Jibril.
wa kallamahu rabbuhu, dan Tuhanmu bicara kepada, yakni Tuhannya, maksudnya Allah bicara kepada Musa bila wasitatin, tanpa perantara. Tanpa perantara biasanya kalau antara Allah dengan ini para nabi dan rasul adalah lewat Jibril, perantaranya Jibril. Kalaman sami'ahu min kulli jihad, sebuah ucapan yang didengar langsung oleh Nabi Musa, min kulli jihadin, dari segala arah. Ucapannya Suyuti yang semacam ini, ya kawan, yang semacam ini, itu yang menjadikan mazhab beliau dalam masalah akidah itu diperbincangkan oleh para ulama. Karena itu bukan akidah Asy'ariyah. Ini ucapan beliau ini bukan akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah itu, Allah itu bicara. Tapi bicaranya Allah itu al-kalamun nafsi. Al-kalamun nafsi itu sesuatu yang ada kalau dalam diri manusia, ya. Al-kalamun nafsi itu kalau kerentak di hati, kemudian ngomong di hati, gak keluar ke lisan, itu namanya al-kalamun nafsi. Al-kalam an-nafsi. Lah, adapun yang didengar oleh Jibril, maka itu adalah makhluk suara yang Allah ciptakan sehingga didengar oleh malaikat Jibril untuk menggambarkan, mengungkapkan tentang al-kalamun nafsi, tentang kalam nafsinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, makanya tatkala Imam Suyuti rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya didengar oleh Nabi Musa itu ada langsung ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kemarin pada waktu beliau bahas istiwa, beliau ada ngomong bistiwa'in yaliqu bihi, dengan istiwa yang layak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang menyebabkan para ulama mengatakan Suyuti sebenarnya itu akidahnya apa tuh, dikatakan Asy'ari kok gak, dikatakan ke Asy'ari kok yo, semacam itu. Karena beliau bukan tokoh di mazhab Asy'ari. Beliau itu adalah tokoh di ulama di bidang ilmu-ilmu yang lain, hanya karena beliau tinggal di Mesir dan rata-rata orang Mesir semacam itu, akhirnya beliau pun terpengaruh dengan mazhab, dengan mazhab mereka. Dan kita menilai seorang alim itu, ya kawan, kita menilai seorang alim itu harus adil. Nilailah seorang alim dengan kondisi lapangan yang ada di zaman itu. Cukup seorang alim itu, ya kawan, secara umum dia itu berusaha untuk mempelajari Al-Quran As-Sunnah, berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan berusaha untuk mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan apa yang difahami oleh para sahabat dan para ulama-ulama kita. Cukup bahwasanya dia itu adalah seorang ahlu sunnah. Seorang ahlu sunnah. Adapun kesalahan 1, 2, 3, 4, 5, apalagi kalau memang itu adalah didukung oleh kondisi lapangan yang ada di zaman itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari kondisi lapangan. Tidak ada seorang pun, ya kawan, yang bisa keluar dari kondisi lapangan. Sekarang ini, ya kawan, tatkala ilmu hadis dunia itu dikendalikan, Allah berikan kepada Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sampai pulang sufi itu kalau sahih dan dhaifnya hadis, Sahih Al-Albani. Sekarang ini yang begitu dengan dunia. Karena memang Allah sedang semacam itu. Lah, tatkala dulu misalkan, tatkala di zamannya Syekh Ahmad Surkati, zamannya Syekh Ahmad Dahlan, zamannya Fulan wa Allan, zamannya Syekh Ahmad Hasan Persis dan yang lain, dunia itu tokoh dunia yang paling ditokohkan Muhammad Rasulullah, Muhammad Abdu, Jamaluddin Al-Ghani. Kemudian tatkala para tokoh-tokoh dunia, para ulama-ulama negeri kita itu terpengaruh dengan gaya pemikiran mereka, ya wajar. Maka kemudian anak heran sekali dengan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Syekh Ahmad Surkati bukan ahlu sunnah karena pemikirannya terpengaruh dengan Muhammad Abdu. Terus nggak mau terpengaruh dengan Muhammad Abdu, terpengaruh dengan siapa? Memang tokoh dunia zaman itu beliau. Tokoh dunia zaman itu beliau. Tokoh dunia zaman itu Muhammad Abdu, Jamaluddin Al-Ghani dan berbagai tokoh-tokoh yang lainnya. Orang itu tidak akan bisa keluar. Orang itu tidak akan mampu keluar dari kondisi dunia yang ada pada waktu dia itu pada waktu berada. Semacam Suyuti rahimahullah ta'ala dan para ulama-ulama yang lainnya. Wallahu a'lam. Mana tadi?
basita min kulli jihah. Ini min kulli jihah dari segala arah. Qala rabbi, yani Nabi Musa mengatakan Rabbi ya Allah, arini tampakkan kepadaku. Tapi Nabi Musa itu nggak tahu Allah itu dari mana, ini suara ini datangnya dari mana. Maka Nabi Musa mengatakan Rabbi ya Allah, arini tampakkan kepadaku nafsak, ini dirimu, anzur ilaik, supaya aku bisa melihat dirimu. Qal, Nabi Musa, Allah mengatakan lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Ai la taqdiru ala ru'yati, kamu itu enggak akan mampu melihatku. Wa ta'biru bihi, Allah mengungkapkan dengan bahasa lan tarani tuna lan ura. Ini bukan bahasanya itu lan ura, aku enggak akan bisa dilihat. Yufid, memberikan faedah in kana ru'yatihi ta'ala, bahwasanya Allah itu bisa dilihat. Tapi dunia, kehidupan kita di dunia ini belum memungkinkan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti kalau kita masuk ke alam akhirat memungkinkan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya kawan? Dunia ini serba lemah. Dunia ini serba lemah. Maka banyak cerita di akhirat itu yang itu kalau seandainya terjadi di dunia sudah binasa manusia. Contoh ya kawan. Dunia ini seandainya matahari Allah dekatkan ke bumi, kata ilmuwan mendekat sekilo aja lebur nih bumi. Tapi di akhirat nanti ini matahari mendekat ke bumi itu 1 mil itu 1,6 kilo. Matahari ini kalau lebih lalu bumi ini kini, matahari ini lalu ini semacam itu. Kenapa nggak kosong? Alam ini beda, ini alamnya beda. Lu manusia kok nggak hancur, nggak kosong, nggak apa, alamnya beda. Ini alamnya itu beda. Mereka di padang mahsyar diceritakan oleh Rasulullah SAW itu menunggu di padang mahsyar 70.000 tahun, nggak makan, nggak ngombe. Kuat, yo, alamnya beda. Kekuatan mereka Allah beri kekuatan yang berbeda. Begitu. Ini selanjutnya. Makanya bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala lan tarani, engkau itu tidak akan mampu melihatku, itu maknanya. Jadi bukan berarti Allah itu nggak terlihat. Ini Allah itu ini tidak terlihat. Dan yang mengatakan bahwasanya Allah itu nggak bisa dilihat, ini adalah orang-orang ini Mu'tazilah. Ini orang-orang Mu'tazilah. Kalau sebagian di antara mereka mengatakan lan itu adalah li ta'bid. Yani lan itu menunjukkan arti selamanya. Yani dan itu adalah salah satu di antara mazhab Mu'tazilah yang masuk dalam ilmu nahwu tanpa disadari oleh teman-teman sampai pun sebagian ustaz nahwu. Yang mengatakan perbedaan antara la dan lam. Ini lan. Ini la itu menafikan tapi nggak selamanya. Lan itu selama-lamanya. Itu akidah, itu adalah akidah Mu'tazilah yang masuk ke ilmu nahwu. Kata Imam Ibnu Malik rahimahullah taala, kata Imam Ibnu Malik rahimahullah taala dalam Al-Kafiyah Asy-Syafiyah beliau mengatakan, bukan dalam Alfiyah ya. Beliau itu punya 2 kitab, satu Alfiyah yang masyhur, yang satu kitab lain lebih besar dibandingkan dengan Alfiyah namanya Al-Kafiyah Asy-Syafiyah fi Nahwu. Yang beliau mengatakan wa man qala bilan mu'abbada fa qawluhu rudud wa siwahu fa'buda. Wa man rama bilan mu'abbada, barang siapa yang mengatakan lan itu mu'abbad untuk arti selamanya, fa qawluhu rudud, maka ucapannya tolaklah. Wa siwahu fa'buda, selain pendapat ini peganglah. Ini ta'budlah kepada Allah dengan pendapat itu. Pendapat lain itu apa? Lan itu linafiyit tawil, untuk menafikan dalam jangka waktu yang lama, tapi enggak selamanya. Yani enggak selamanya. Kalau lama banget katakan lan. Kalau lamanya sebentar, yani kalau tidaknya itu sebentar katakan la. Kalau tidaknya itu lama katakan lan. Ini kata. Tapi enggak. Yani tapi enggak selamanya. Nah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat yang lain, walan ukallimal yauma insiya, dan aku nggak akan bicara hari ini penuh pada seorang pun. Kenapa satu hari aja kok dikatakan lan? Nggak ngomong sehari ku suwi. Ini nggak mangan kates sehari nggak apa-apa. Tapi nggak ngomong sehari semalam nggak ngomong itu sudah lama. Makanya Allah menggunakan bahasa lan. Ini. Alas kembali ke sini lah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan tarani, engkau tidak akan mampu yani
melihatku. Dialog semacam ini ya, diskusi semacam itu pentingnya diskusi penguasaan ilmu nahwu. Jadi kalau kemudian antum berdebat misalkan ketemu dengan orang-orang yang Mu'tazilah, Allah itu tak mungkin dilihat di akhirat. Lalu Allah itu mengatakan dalam Al-A'raf, lan taroni. Lan itu kata ulama nahwu tak bisa belum mungkin joyo. Kepiye lho. Itu ya ikhwan yang katakan. Jadi bahwa kekuatan bahasa, yang anda katakan kemarin, kalau antum para ikhwan ya, para asatidzah, kalau pulang ke sebuah kampung, para tokoh-tokoh di kampungnya, para kiainya, para santrinya itu rata-rata menguasai nahwu, antum andalannya aja mukhtarat, andalannya aja mulakhos, kuyu dari kucing. Mulakhos diandalkan untuk menghadapi alfiyahnya lucu. Wong alfiyah itu dua level lagi di atasnya mulakhos. Ini alfiyah itu 2 level. Ini di atasnya mulakhos. Makanya anak itu sering marah-marah, setengah marah kalau di kelas. Ini ilmu nahwu yang wajib dikuasai bagi lulusan Ma'had Ali adalah alfiyah. Tapi gak ada ajarnya Ustaz, itu yang masalah. Itu yang masalah. Ya apa ya, dalam arti benturan banyak hal. Ini benturan, banyak hal. Kita melihat bahwasanya materi-materi lain lebih dikedepankan, materi-materi yang lain lebih dikedepankan. Tapi anak sering mengatakan untuk level asatidzah, untuk orang ya ikhwan yang sudah berani untuk dilabeli ustadz, alfiyah itu ilmu wajib. Alfiyah, penguasaan alfiyah Ibnu Malik itu ilmu wajib. Kalau enggak, maka sementara jangan dulu. Maksudnya untuk bisa ngaji yang umum ya kawan, ngaji tempat umum ya. Kalau ngajar SD, ngajar TK, ngajar TPA, ngajar MSW itu ya rapopo lah. Nah, tapi untuk kajian umum yang berhadapan dengan umat, bisa jadi berhadapan dengan kiai fulan, berhadapan dengan santri dari pondok pesantren fulan, alfiyah itu ilmu wajib. Kenapa? Yani pengendalian Al-Quran, As-Sunnah, penguasaan tata kata, bahasa dan macam-macamnya itu tanpa alfiyah nggak bisa ya kawan. Alfiyah dan yang selevel dengan alfiyah. Karena setelah alfiyah itu terserah kamu baca nahwu, terserah, itu level puncak untuk belajar, untuk tataran ilmiah, ilmu level puncak. Karena cara saya Al-Qur'an yo belajar diri untuk ya kan yang di Al-Qur'an jadi selesai takjilun nada itu belajar alfiyah sendiri sudah bisa tidak harus pakai guru. Apalagi kalau zaman sekarang gurunya banyak, bisa pakai YouTube, pakai itu. Yang jadi masalah adalah ini merasa jadi alim padahal alfiyah gak tembus. Dan alfiyah gak tembus. Anda anjing mau tadinya nyanyi. Orang nyanyi lah. Baik, yufid imkan ru'yatihi ta'ala. Walakin ninzur, tapi lihatlah. Ya, engkau gak akan mampu melihatku. Tapi lihatlah ilal jabal, ke gunung. Alladhi huwa aqwa minka, yang gunung itu lebih kuat dibandingkan kamu. Fa in istaqarra ay sabata makanahu, apabila dia telah menetap pada tempatnya, fa sawfa tarani, maka engkau akan melihatku. Ay tasbut li ru'yati, engkau akan bisa mantap untuk melihatku. Wa illa fala taqata lak, kalau memang gunung aja hancur, gunung aja enggak mampu, maka kamu juga enggak akan mampu. Falamma tajalla rabbuhu, tatkala Tuhannya Musa itu tajalli ay zahara min nurihi, ini zahara min nurihi, menampakkan diri dari cahayanya. Allah itu tertutup oleh cahaya. Ini kata Rasulullah SAW tatkala ini dia ditanya oleh Bunda Aisyah, tatkala jenengan ya Rasulullah sudah berada di Sidratul Muntaha, yang jenengan pada waktu itu sudah bisa mendengar suara goresan pena penulis takdir di Lauhul Mahfuz, yang antara jenengan dengan Allah itu sudah sangat dekat. Ini qaba qausaini au adna, sudah sangat dekat sekali. Lah, Rasulullah ini ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau tatkala itu melihat Tuhanmu? Melihat Allah maksudnya. Yani maka Rasulullah mengatakan, "Nurun anna ara", ada cahaya penutup, enggak mungkin aku bisa melihat ini Allah Subhanahu wa taala. Cahaya itu ya ikhwan, seandainya Allah buka, dunia ini akan hancur. Ini dunia ini akan hancur, gak mampu untuk menahan, gak mampu untuk menghadapi kebesaran ini Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di alam surga, di alam akhirat Allah jadikan kondisi alam itu lain, sehingga tatkala Allah buka cahayanya dan kelihatan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maka ahli surga mampu untuk melihatnya. Lahara min nurihi qadra nisfu ummulatil hinsir. Ini Allah menampakkan dirinya dari nurnya, dari cahayanya, cahaya penutup itu Allah menampakkan hanya seukuran setengah unmulah. Ini namanya isba'. Ini ya akhwan namanya isbu. Isbu apa isba' apa isbu apa jari. Itu 3 unmulah. 1 2 3. 1 2 3. 3 unmulah. Ini apa? Ruas. Ya, ruas lah. Ini ruas. Setengah ruas. Ya, benar ya, ruas ya? Ya, setengah ruas. Al-hinsir, mana hinsir? Hinsir itu jari ini, jari paling kecil. Jauh jari. Jari kelingking. Kama fi haditsin sahahul hakim, sebagaimana hadis ini ada dalam hadis yang diriwayatkan yang disahihkan oleh Imam Hakim. Yang disahihkan Imam Hakim. Tapi Imam Hakim ya, Imam Hakim itu seorang alim, hafidh agung. Tapi sayang, Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki memang ikhwan kesempurnaan untuk semua orang, dan taufik Allah itu Allah berikan kepada siapapun. Satu pelajaran berharga ya ikhwan dari cerita Imam Hakim. Imam Hakim itu seorang imam al-hafidh, al-hafidhul kabir. Yang disebut salah satu di antara puncaknya ilmu Islam itu Imam Hakim. Beliau tatkala melihat Bukhari, melihat Muslim, beliau kan hidup di tahun 300-an. Jadi melihat Bukhari, melihat Muslim, itu beliau melihat ada banyak hadis yang memenuhi persyaratan Bukhari, memenuhi persyaratan Muslim. Tapi kok nggak dimasukkan Bukhari dan Muslim dalam kitab Bukhari, kitab Muslim. Akhirnya beliau ingin untuk koreksi, menyusulkan istadrak, gitu ya, menyusulkan hadis-hadis yang memenuhi persyaratan Bukhari Muslim tapi nggak ada dalam Bukhari Muslim. Tapi gaya penulisan beliau itu bukan gaya membukhari. Bukhari itu kalau menulis hadis, satu hadis nggak mau masukkan hadis dalam sahih sampai salat istikharah. Salat istikharah dulu, salat 2 rakaat istikharah, mohon petunjuk kepada Allah, hadis ini saya tulis apa enggak. Mantap, nulis. Jadi ada berapa hadis itu dalam Sahih Bukhari? 3.000-an. Itu berarti 3.000 salat. Ini per mau nulis hadis itu salat. Salat itu tak mari-mari. Ini. Imam Hakim gayanya lain. Beliau itu tatkala nulis hadis itu gaya nulis kitab biasa. Jadi gaya nulis kitab dimanapun ya, orang yang pernah nulis itu kan apapun yang diutak itu dimasukkan itu. Wah, apapun masukkan nih. Nanti kemudian direvisi, dimurajaah, dibuang, ditambahi, diganti dan macam-macamnya. Nah, itu beliau lakukan. Beliau nulis Mustadrak itu. Ini beliau nulis Mustadrak itu belasan jilid. Itu ditulis semua yang diutak dan hafalan beliau. Tulis, pokoknya benar, pokoknya salah, pokoknya ditulis. Maunya beliau memurajaah. Setelah selesai, beliau ingin murajaah dari awal. Beliau ingin koreksi dari awal. Ada yang disiapkan, ada yang dibuang, ada yang dihilangkan dan macam-macam. Baru selesai di 3 jilid pertama, yang cetakan baru ya. Baru selesai di 3 jilid yang pertama. Qaddarallah, beliau meninggal dunia. Qaddarallah, beliau yang meninggal dunia. Makanya akhirnya kitab itu catat. Sebelum yang tak diperiksa itu adalah musawwadah kalau dalam bahasa penulisan, ya masih oret-oretan. Mestinya penulisan itu adalah oret-oretan, periksa awal, periksa kedua baru dikeluarkan untuk orang. Lah, Imam Hakim itu oret-oretan, periksa awal belum kalau didik, terus beliau meninggal dunia. Sehingga di dalam di dalam Mustadraknya Hakim itu banyak masalah. Jadi banyak permasalahan. 2 abad atau 3 abad setelahnya, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mencoba untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam yang Mustadraknya Imam Hakim. Tapi karena saking akal salahnya sampai gerobokan Zahabi. Ini lewang jadi koreksi itu kitab oret-oretan kok. Ini pada waktu beliau
masuk Imam Hakim menyebutkan satu hadis maudhu, hadisnya itu palsu, tapi dimasukkan dalam Mustadrak. Itu memberarti mungkin hatinya tidak enak paling kudu ketemu. Beliau mengatakan ma ajhalaka ma sa'ati ilmik. Sampai itu goblok men padahal kamu pinter loh. Oleh itu, ma ajhalaka hadis semacam ini kok sampai dimasukkan di kitab itu piye toh. Ini tapi ya ojo diri ya. Wong Arab ning ngono kok normal. Ini sesuk ono yani partau karan kaya ngono, sesuk ketemu di salaman, senyum, pelukan gitu. Sampeyan kan go mati. Go mati diwarisna pisan. Pokoknya aja ketemu karo fulan iki. Allahu a'lam bishawab. Itu Hakim. Jadi itu pelajaran ya, taufik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu setinggi apapun tanpa taufik maka tetap satu Mustadrak itu jauh levelnya di bawah Sahih Bukhari, jauh di bawah Sahih Muslim. Lil jabali, tatkala Allah itu nampak di gunung tadi, ja'alahu dakka, gunung itu pun hancur. Bil qasar, yani wal mad, yani bil qasar wa al mad. Ai bil qasar ya kan? Dibaca isim maksur, yani maksur. Maksur itu kayak Musa. Berarti dakka, kafnya itu tulisannya alif layyina, alif layyina. Yani wal mat, dan dibaca dengan mat. Mat itu alifnya naik. Alifnya itu ya alif berdiri, alif batek. Ay madkukan ditumbuk itu hancur. Yani mustawiyan bil ard, rata dengan tanah. Wa kharra Musa sa'iqa, akhirnya Musa pun pingsan, maghsyiyan alaih, yani pingsan lihauli ma ra'a, karena dahsyatnya yang beliau lihat. Falamma afaqa, tatkala beliau baru itu siuman, apa itu? Ya siuman ya. Qala sadar, qala subhanaka, ma suci engkau ya Allah, tanzihan laka, mensucikan engkau. Tubtu ilaika, saya bertobat kepadamu, min su'ali ma lam u'mar bihi, karena saya minta sesuatu yang saya tidak perintahkan untuk memintanya. Wa ana awwalul mu'minin, dan saya adalah orang yang pertama kali beriman fi zamani, di zamanku, jadi di zaman. Allahu a'lam. Jadi melihat Allah Subhanahu wa taala itu pasti tidak mungkin di dunia. Pasti tidak mungkin di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat Allah Subhanahu wa taala itu pasti nanti terjadi dalam akhirat. Yang diperselisihkan oleh para ulama itu adalah mungkinkah orang itu melihat Allah di alam mimpi. Jadi mungkinkah orang itu mimpi melihat ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diperselisihkan oleh para ulama, karena dalam dunia ini mimpi, karena tidak ada dalil yang menetapkannya, tidak ada dalil yang menolaknya. Kemudian ada beberapa cerita dari orang-orang soleh, saya itu mimpi ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadi perhelatan perdebatan yang ada di kalangan para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sampai sini kisah tentang Nabi Musa masih dilanjutkan insyaallah pertemuan besok, tentang masih ceritanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.